Shalom, saudara-saudariku yang saya kasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar saudaraku? Semua bisa dilewati. Puji Tuhan. Saudaraku, kita bersyukur jika saat ini kita boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Tuhan tinggallah sertaku. Sedia berjuang menjadi pribadi yang benar. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali ke rumah Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidup. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita akan puji. Terima kasih Bapa. Hidup kami Bapa. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali ke rumah Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Mari saudara katakan kerinduan. Kerinduan hati ini Kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan. Amin. Saat ku menutup mata, mulai sudah panggilanku menggenapi rencanamu Bapa. Mari saudara kita puji Tuhan, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali ke rumah Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Mari saudara katakan kerinduan. Kerinduan hati ini Kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan Bapa. Saat menutup mata, mulai sudah panggilanku menggenapi rencanamu Bapa. Kerinduan hati ini dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Amin. Benar Bapa. Saat ku menutup mata, mulai sudah panggilanku menggenapi rencanamu Bapa. Kerinduan hati ini Kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Amin. Saat ku menutup mata, mulai sudah panggilanku menggenapi rencanamu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Kau menyertai langkah hidup kami. Pimpin kami dan Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami senantiasa boleh berjuang kepada yang berkenan di hadapan, melakukan kehendak Bapa. Pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kerinduan
hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Amin. Saat menutup mata, tunai sudah panggilanku, bergenap rencanamu Bapa. Kerinduan hati ini mendapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Amin. Terima kasih. Saat menutup mata, tunai sudah panggilanku, genap rencanamu Bapa. Genap rencanamu Bapa. Genap rencanamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Jika saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau setia, mau berjuang menjadi anak yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Anak kesayangan. Menjadi pribadi ilahi. Menjadi pribadi yang berkodrat ilahi. Yang sekualitas dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami buka telinga dan hati kami. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hidup kami boleh Tuhan terus-menerus belajar, berjuang, menjadi pribadi, umat pilihan, pribadi kesayangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami siap untuk belajar. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari kita belajar tema di level yang lain, saudara. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Saya bacakan, saudara, dan saudara membaca dalam hati perikop yang ada di depan kita. Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat
dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan jamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Dia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perikop ini berbicara tentang keselamatan saudara. Jadi kalau saya tadi mengatakan temanya di level yang lain, sebenarnya lebih tepat judulnya adalah pakaian pesta, karena kita memang akan berbicara secara khusus mengenai pakaian pesta. Tetapi pakaian pesta itu berbicara juga level yang lain, atau level yang lebih tinggi saudara, sebagai orang percaya. Nah, di ayat awal perikop ini berbicara mengenai umat pilihan yang pertama, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel dipilih oleh Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa lain. Artinya, lewat bangsa Israel lah Allah menyelamatkan bangsa-bangsa yang lain. Tapi sebagai umat pilihan, bangsa Israel menolaknya, sehingga di ayat yang ke-7 dan seterusnya, ayat ke-8 dan seterusnya lebih tepatnya saudara, umat pilihan atau panggilan sebagai umat pilihan diberikan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kepada bangsa kita seperti saudara saya, termasuk saudara saya, yaitu saudara saya yang percaya kepadanya. Kita bersyukur dipilih, dipanggil menjadi umat pilihan saudara. Saudara dan saya yang seharusnya adalah orang-orang yang terbuang, yang hanya sebutir debu di bumi ini, tapi dipandang berharga oleh Allah, dipandang mulia, bahkan diangkat, dipanggil menjadi umat pilihan Allah. Ini anugerah saudara, ini anugerah. Kita yang tidak diperhitungkan sama sekali dipanggil menjadi umat pilihan Allah. Nah, persoalannya saudara, banyak orang Kristen yang mengira kalau kita sudah menjadi umat pilihan, maka kita bisa otomatis masuk surga. Banyak orang Kristen mengira Allah kita Allah yang Maha Pengampun, dan oleh karena penebusan Tuhan Yesus, maka kita dibebaskan dari neraka dan diperkenan masuk surga. Alkitab tidak membicarakan hal yang sesimpel itu, saudara. Memang pernyataan ini ada benarnya. Dari pihak Allah, sekali lagi dari pihak Allah, keselamatan itu pasti. Janji Allah mengenai keselamatan pasti. Dan Allah membuktikan kesungguhan hatinya dengan mengorbankan putra tunggalnya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita ditebus dari kutuk maut dan memperoleh kehidupan baru, kesempatan yang baru, kesempatan untuk hidup dalam rancangannya, kesempatan untuk hidup sebagai umat pilihannya. Tetapi persoalannya adalah di pihak kita, saudara. Dari pihak Allah pasti, tapi dari pihak kita belum tentu. Sama seperti saya menawarkan segelas air minum, itu pasti dengan niat yang tulus yang memberikan kepada saudara. Atau orang yang kaya raya mungkin dengan niat yang tulus memberikan 1 kilogram emas kepada kita. Itu pasti dari pihak saya atau dari orang kaya ini.
Tetapi dari pihak yang menerima, belum tentu dia bisa menerimanya, menyambutnya dan menggunakannya, atau menolaknya, atau menerima tetapi tidak menggunakannya, tidak meresponnya dengan benar. Nah, demikian juga di dalam perikop tadi ditemukan ada orang yang tidak berpakaian pesta. Nah, mari kita berbicara mengenai pakaian pesta ini, sebab ini penting sekali sebagai orang percaya. Kalau saudara dan saya memang mau hidup sebagai orang percaya, bukan sekedar orang Kristen, kita sudah bahas minggu lalu perbedaan orang Kristen dan orang percaya, dan perbedaan kita dengan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Di mana posisi kita di kekekalan? Saudara yang belum merenungkan belajar, mari kita belajar. Saudara bisa klik di atau melihat video saya sebelumnya, saudara, di minggu yang lalu. Permenungan kita bersama-sama di minggu yang lalu, saudara. Saya akan berikan linknya, saudara, di kolom deskripsi. Saudara bisa klik di sana, saudara. Nah, kita akan memperdalam pakaian pesta ini, saudara, karena kita memang harus berpakaian pesta, saudara. Apa arti pakaian pesta, saudara? Nah, hari-hari hidup kita memang diwarnai dengan kemelesetan. Itu arti yang sebenarnya sebetulnya dari dosa. Dosa dalam bahasa Yunani hamartia, hamartia, saudara. Meleset. Meleset dari apa? Dari kehendak Bapa. Tetapi orang kebanyakan memaknai dosa itu dari pelanggaran hukum, moral pada umumnya, saudara. Berzina, berzudi, mabuk, mencuri, dan sebagainya, saudara. Perbuatan-perbuatan yang kelihatan di mata masyarakat, di mata manusia. Sedangkan dosa dalam arti sebenarnya lebih luas daripada itu, lebih dalam daripada itu, dan lebih halus dari itu, yaitu ketika kita tidak tepat melakukan kehendak Bapa, meleset dari kehendak Bapa atas hidup kita, hadir pas hari hidup kita, itu berdosa, saudara. Tapi sebelum masuk itu kita membahas lebih dalam. Nah, ketika kita berbuat dosa, lalu kita menyadari dosa kita itu, lalu kita datang kepada Tuhan, Bapa, ampuni dosa. Tuhan selalu mengampuni, saudara. Tuhan selalu mengampuni. Setiap kali kita berdosa dan kita sadar, Tuhan pasti mengampuni kita. Tapi persoalannya, apakah dengan pengampunan itu kita bisa otomatis masuk surga? Dalam bahasa Alkitab yang sudah kita bahas di permenungan kita sebelumnya, masuk ke langit baru, bumi baru, berbeda dengan masuk ke kerajaan. Apakah dengan pengampunan Tuhan itu kita bisa masuk ke dalam kerajaannya, saudara? Langit baru, bumi baru kan kita bahas di dalam Yesaya 65 ayat 17, 66 ayat 22, 1 Petrus 3 ayat 13, dan Wahyu 21 ayat 1. Tapi kita, saudara, yang minggu lalu kita bahas, kita tinggal di kerajaannya. Apakah ketika kita berdosa dan minta pengampunan dari Tuhan, Tuhan mengampuni kita, boleh layak masuk surga, masuk kerajaannya, maksud saya? Belum tentu, tidak. Persoalannya, ketika kita berbuat dosa yang sama berulang-ulang, dosa itu membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang rusak, gaya hidup yang cacat, karakter yang sakit, dan karakter itu akan bertambah parah kalau kebiasaan dosa yang sama itu terus-menerus kita lakukan. Apakah dosa kita diampuni? Ya, pasti diampuni oleh Allah. Tuhan Maha Pengampun. Makanya Tuhan Yesus juga meminta kita mengampuni sesama kita 70 kali 70 kali 7 kali. Artinya tak terhingga. Setiap ada orang yang bersalah pada kita, kita ampuni. Setiap kali orang bersalah pada kita, apapun bentuknya, kecil atau besar, kita ampuni. Karena Allah kita juga selalu mengampuni. Makanya dosa yang tidak bisa diampuni adalah di dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15, dosa yang tidak bisa mengampuni sesama, karena Bapa kita di surga juga tidak bisa mengampuni. Jadi kita memang wajib hukumnya mengampuni sesama.
Karena itu karakter Allah. Dan kita sebagai umat pilihan, sebagai orang percaya, adalah representasi dari pribadi Allah. Maka kalau Allah selalu mengampuni dosa-dosa umat manusia, kita juga wajib punya selalu mengampuni orang-orang yang bersalah dan berdosa. Nah, persoalannya, saudara, kembali pada persoalan utama. Apakah dengan pengampunan Allah kita boleh layak masuk ke dalam kerajaan surga? Tidak, saudara. Karena dengan dosa-dosa yang kita lakukan terus-menerus yang sama, dan itu menjadi karakter kita, saudara. Contohnya, misalnya, berbohong. Pada waktu kita berdusta atau berbohong, lalu kita sadar bahwa saya berdosa dengan dusta atau bohong kita, lalu kita menyadari dan minta ampun Tuhan. Tuhan mengampuni. Tuhan mengampuni. Bahkan dosa yang seberat apapun Tuhan mengampuni. Karena penebusan Tuhan Yesus itu berlaku dahulu, sekarang, selama-lamanya. Penebusan Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus menyucikan dosa kita yang lalu, sekarang, dan akan datang. Tuhan selalu mengampuni kita. Tetapi persoalannya ketika kemelesetan itu terus kita lakukan, kebohongan itu terus kita lakukan, kita menjadi pribadi yang membohong, pendusta. Dan pribadi seperti itu tidak layak hidup bersama Tuhan Yesus. Tidak layak tinggal di dalam kerajaannya, saudara. Tidak layak, saudara. Makanya di dalam Matius pasal 7 ayat 23, Tuhan mengatakan, "Enyah kamu membuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu." Karena pribadi seperti itu tidak dikenal Tuhan. Contohnya lagi, contoh yang lain lagi, misalnya korupsi. Ya. Contohnya, korupsi itu termasuk mencuri waktu, saudara. Mencuri waktu di pekerjaan kita. Bermalas-malasan itu korupsi juga. Menyontek itu korupsi juga, saudara. Ya. Itu namanya mencuri, saudara. Mencuri. Ya, mencuri apapun namanya. Mencuri juga. Nah, ketika kita sadar bahwa kita korupsi, atau kita mencuri waktu, atau menyontek, dan minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni, saudara. Tuhan selalu mengampuni, saudara. Tuhan selalu mengampuni. Tetapi kalau kita terus-menerus melakukan korupsi, tindakan korupsi itu, saudara, maka kita menjadi pribadi yang buruk. Dan pribadi itu tidak layak hidup bersama Tuhan Yesus. Tidak boleh dia ada di dalam kerajaan surga, karena kerajaan surga itu hanya ada kebenaran dan kekudusan. Tuhan Yesus hanya mau orang-orang yang hidup benar dan kudus, yang tinggal bersama. Sekali lagi, apakah Allah mengampuni? Mengampuni, saudara. Tetapi apakah karakter kita yang rusak itu layak tinggal di kerajaannya? Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Layak tinggal bersama Tuhan Yesus? Tidak bisa, saudara. Apapun namanya, saudara. Kemunafikan, sandiwara, saudara. Pelit, saudara. Ketidakpedulian, saudara. Kejam, menggosip, apapun itu, saudara. Dan saudara bisa menyebut. Dan lebih tajam lagi, lebih dalam lagi, saudara. Kalau kita terus-menerus meleset dalam setiap keputusan, dalam setiap respon kita atas suatu peristiwa, apalagi peristiwa menyakitkan dan kita salah respon. Artinya misalnya ada orang yang menyakiti kita, kita balas menyakiti. Ada orang marah sama kita, kita balas marah juga. Itu meleset, saudara. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus ada di level yang lain, saudara. Bukan di level di mana kita melakukan dosa-dosa moral umum lagi, saudara. Itu pasti ditolak Tuhan. Itu pasti ditolak Tuhan. Jangankan di kerajaan yang di langit baru itu tidak diterima. Karena di langit baru juga hanya ada kebenaran dan kekudusan. Cuman kita lebih istimewa, saudara. Lebih istimewa. Kita harus sesuai dengan rancangan semula, menjadi pribadi yang sekualitas dengan Tuhan Yesus, pribadi yang serupa dengan Tuhan Yesus, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Pikiran dan perasaan kita sekualitas atau seiring sejalan dengan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Itu artinya sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, kita ada di level itu, saudara. Kalau saudara masih bergumul di dosa-dosa moral umum, bertobat, saudara. Sudah terlambat waktunya kalau saudara tenggelam atau terikat dengan dosa-dosa itu.
Nah, perjuangan kita ada di level lain, saudara. Bahkan pesta untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba itu adalah hidup yang presisi melakukan kehendak Bapa. Kalau enggak, kita meleset. Itu artinya kita berdosa. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan dia ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Jadi setiap respon kita, setiap keputusan kita ambil harus sesuai dengan kehendak Bapa. Oleh karena itulah, maka gelar perkara yang kita lakukan tiap hari di saat teduh kita bersama Tuhan adalah mempertanyakan peristiwa-peristiwa yang kita alami hari-hari yang kemarin. Misalnya hari ini, pagi ini kita saat teduh gelar perkara sama Tuhan, kita renungkan peristiwa kemarin dari pagi hingga malam. Ketika ada peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang menghebohkan, kita tanya, Bapa, mengapa Engkau izinkan semua terjadi? Apa yang ingin Kau ubah? Apa yang ingin Kau perbaiki karakterku sehingga aku mengalami peristiwa itu? Apa yang ingin Kau ubah dari gaya hidupku sehingga Kau izinkan peristiwa itu terjadi? Yang kedua, apa Bapa yang harus saya lakukan atas peristiwa ini? Yang harusnya harus aku lakukan, yang hari ini harus aku lakukan. Apa Bapa yang harus aku lakukan? Demikian juga setiap keputusan kita, mempunyai usaha baru, punya pelayanan baru, rencana-rencana baru, saudara. Kita perkarakan sama Tuhan, bertanya sama Tuhan, mohon izin dan perkenan pada Tuhan. Apakah Bapa berkenan? Kalau Bapa nggak berkenan, jangan, saudara, jangan. Itu meleset, itu berdosa, saudara. Dan kalau kita melakukan itu terus menerus dari karakter kita tidak peduli dengan kehendak Bapa, kita nggak layak. Kita disebut jahat oleh Tuhan Yesus. Dalam Matius 7 ayat 23, kita tidak dikenal oleh Tuhan Yesus. Kita tidak ginosko. Tuhan Yesus tidak ginosko kita, tidak menikmati hidup kita. Nah, ini saudara yang kita renungkan dan perjuangan kita, saudara. Jadi hari lepas hari kita, saudara. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita jatuh dalam kemelesetan, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan pasti mengampuni, saudara. Pasti, maka kita pun juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita, baik besar dan kecil. Tetapi kita, kalau kita terus-menerus ada di dalam dosa itu, maka kita membuat karakter kita cacat, atau semakin cacat, atau semakin rusak, atau kita membuat cacat baru dalam karakter kita. Maka saya juga katakan pada anak saya, jangan kalau lakukan itu terus. Kalau itu menjadi gaya hidupmu, itu menjadi karaktermu, gawat, rusak. Jangan. Saya juga berjuang yang sama, saudara. Dan saya memotivasi saudara juga berjuang yang sama bersama saya, saudara. Nah, itulah perjuangan kita, saudara. Jadi saudaraku, mari kita sama-sama bukan hanya meninggalkan, berjuang melawan dosa, moral umum masyarakat, tetapi yang lebih rinci lagi, lebih spesifik lagi, kita belajar untuk presisi melakukan kehendak Bapa. Dan itu adalah dilakukan hari pas hari, latihannya hari pas hari. Dan Tuhan bantu kita, izinkan peristiwa terjadi agar kita bisa terbantu. Kadang-kadang kita nggak ingat bahwa kita punya karakter yang cacat. Ketika semua keadaan baik-baik, kita malaikat, saudara. Tapi ketika keadaan tidak baik, itu buruk, saudara. Itulah karakter kita keluar. Sama seperti pasta gigi, ketika dari luar nggak kelihatan, tapi ketika dipencet, saudara, baru keluar pasta gigi, saudara. Demikian juga kita nggak akan kelihatan karakter kita yang cacat dan sakit kalau tidak ada peristiwa yang mengejutkan kita, yang menyakitkan kita, yang mengganggu kita. Nah, oleh karena itu Tuhan izinkan terjadi agar kita berefleksi, gelar perkara. Oh, dari peristiwa ini saya disadarkan saya punya karakter ini. Saya orang sombong, saya orang yang munafik, saya orang yang bohong mungkin, saya orang yang tidak peduli mungkin, saya orang pelit mungkin, saya orang yang kasar mungkin, saya orang yang pemarah mungkin. Apapun itu, saudara bisa sebutkan daftarnya, saudara. Dan ketika kita, oh Tuhan, terima kasih bahwa saudara kami, saya mau perbaiki, tolong aku dengan Roh Kudus memimpin Bapak, beri kekuatan agar aku bisa berubah karakter ini. Dan aku mau Tuhan merespon yang benar. Apa yang harus kulakukan terhadap peristiwa ini? Mungkin kalau kita punya pasangan yang menyakiti hati kita, perasaan kita terus menerus, kita tersakiti, saudara. Ya,
Tidak cukup kita hanya menangisi, tetapi kita bertanya, Tuhan, kenapa tiap hari pasangan hidupku menyakiti hatiku? Bahkan ada pasangan-pasangan, orang-orang yang pasangannya tersakiti, baik suami atau istri loh, bisa loh. Istri menyakiti suami, atau suami menyakiti istri secara fisik, bisa loh saudara. Banyak kejadian itu, KDRT namanya saudara. Atau orang tua menyakiti anak, kita tersakiti oleh orang tua kita. Tanya sama Bapak, apa Bapak yang mau kau ubah dalam hidupku, dan aku mau berubah, aku mau sembuh Bapak. Tolong Roh Kudus, tolong ubah. Lalu kita mengambil keputusan atau respon tepat terhadap pasangan hidup kita ini. Demikian saudara contohnya. Mari berjuang bersama-sama saya saudara. Kita terus berjuang menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Saudara ingat, kita ada di level yang lebih tinggi daripada manusia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kebenaran yang luar biasa ini Bapa. Engkau selalu mengampuni kami. Maka Engkau pun mengajak kami mengampuni siapapun yang bersalah. Tapi kami Engkau ingatkan untuk tidak tinggal di dalam kemelesetan yang tetap, dosa-dosa yang sama. Karena itu akan merusak kami, merusak harta kami, bahkan memperburuk harta kami yang cacat, memperburuk harta kami yang sakit. Ampuni dosa-dosa kami Bapa, karena hari-hari yang lalu kami telah banyak meleset, tapi kami mau berjuang Bapa untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan. Karena kami sadar kami di posisi yang berbeda dengan manusia yang lain pada umumnya. Kami mau berjuang menjadi anak kesayangan-Mu Bapa, karena kelak kami mau tinggal di dalam kerajaan bersama Tuhan kami Yesus Kristus, memerintah bersama Tuhan kami Yesus Kristus di kekekalan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Bapa Surgawi, kasih karunia dan sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan masih Roh Kudus kita terima hari ini sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus menjemput kita kembali. Tuhan Yesus memberkati.